Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan IBB Mbak Nara nih. Kali ini kemarin-kemarin mungkin kita udah review mengenai secara desain fisik ya, dan saat ini IBB akan coba untuk gimana impresi berkendara. Karena kenapa hari ini dengan teman-teman, thanks to Vandra, MNK Motovlog dan teman dari Breakthrough ya, Irwan hari ini menemani IBB bagaimana sih impresi berkendara dari Depok ke Puncak. Nah, untuk Saber saya akuin kembali lagi, handling adalah kekuatan utama. Jadi hanya dari rumah sampai ke perjalanan ke puncak. Kali ini kita di Kebon Teh ya. Di puncak ini kita disuguhin dengan cuaca yang cukup sadis, hujan kering dan ternyata ketika kita melakukan cornering ataupun kita manuver cukup pede. Jadi tidak ada rasanya sliding, nggak ada namanya goyang, dan luar biasanya di sini bahwa di sini dibuktikan sekali lagi. Ini bukan omong kosong ya. Untuk upside down ini bukan omong kosong. IBB merasakan sangat rigid. Tidak ada namanya kita merasa tidak confidence, nggak ada. Jadi ini merasakan bahwa setiap kita manuver dikombinasikan dengan ban. Kebetulan IRC X1 saya akuin jempol. Ternyata nggak kalah dengan Roadwinner. Bahkan dari beberapa sisi IBB merasa ini untuk ban X1 ini lebih memiliki traksi. Yang kedua, untuk Saber, memang dia banyak yang bilang bahwa untuk engine adalah fiction. Sekali lagi enggak. Jadi IBB merasa bahwa engine-nya ini memang basis konstruksi dari R15. Mungkin iya dari secara engine adalah sama, tapi kita tahu bahwa untuk transmisi sudah mengadopsi 6 speed. Jadi di sini kelebihannya adalah ketika IBB melakukan manuver ya, jadi setiap kita melakukan betot gas ataupun kita high speed, mesin lebih rileks dibandingkan dengan fiction. Karena dengan 6 speednya ini mungkin ada beberapa poin di mana stick speed ini hanya overdrive, tapi cukup membantu kalau kita melakukan long touring. Jadi ini kelebihan yang kedua. Dan jika ada yang mengatakan bahwa untuk mesin lemot mereka harus jajal dulu, justru ini jauh dengan Bison tentunya. Jadi yang IBB rasakan dari reaksi engine sangat mirip dengan fiction dan lebih baik daripada 15 untuk akselerasi. Kemudian kelebihan lain lagi adalah tentu dari desain. Banyak yang lihat ya, kayak artis nih hari ini jadinya di jalanan. Kebetulan sayang sekali IBB mengikuti R6 dan CBR 600, jadi empon-potan nih Mas Bro. Dia harus geber, tapi sekali lagi ini membuktikan bahwa ini motor tidak terlalu kedodoran. Walaupun tentu saja teman-teman pasti nunggu ya, tapi yang IBB rasakan ketika tanjakan ataupun jalanan yang curam, mesin bereaksi cukup bagus. Hanya saja kelemahan daripada Saber yang IBB rasakan adalah ada sedikit vibrasi. Jadi ketika low speed, nggak tahu dari mana asalnya, tapi apakah dari engine atau dari ban depan, tapi yang pasti di sekitar area low speed 10 atau 15 itu ada sedikit vibrasi yang keluar dari stang. Nah ini yang mungkin sedikit mengganggu. Kemudian yang kedua, mesin terlalu ini ya, sebenarnya bukan mesinnya, tapi untuk knalpot terlalu senyap. Jadi kita merasa sepertinya keluarnya engine-nya jadi dominan untuk suara engine. Inilah yang membuat sedikit risih aja, tapi sebenarnya hanya tergantung kebiasaan. Terus untuk posisi riding push step, memang ini desainnya unik. Uniknya kenapa ya, kita tahu bahwa untuk posisinya riding seperti supermoto, jadi kita harus sedikit kita harus sedikit dekat ke tangki sehingga kita harus narik stang. Tapi yang sedikit menyiksa adalah untuk posisi footstep. IBB nggak tahu apakah ini karena IBB terlalu gemuk, saya nggak ngerti, tapi yang jelas ada rasa pegal di bagian paha belakang. Jadi kita harus pinter-pinter untuk merubah posisi ergonomi. Bisa aja dimundurin, jadi posisi kita bisa sedikit mundur. Karena kenapa ini terlalu dekat, kalau menurut IBB jadi sedikit mundur tapi terlalu dekat. Jadi mungkin akan lebih baik sebenarnya untuk seat sedikit ditebelin. Jadi kita posisi nggak terlalu dekat antara kaki telapak sama antar bokong ya. Jadi itu sejauh ini. Dan kemarin IBB sempat ngetes top speed, itu sekitar 125 km per jam. Itu real daripada speedometer, dan IBB juga kurang tahu apakah ini untuk GPS-nya kalibrasinya jauh atau enggak, kurang tahu. Tapi yang jelas dari patokan
speedometer sekitar 125 km per jam, dan ini cukup bagus saya pikir karena kita tahu bahwa bannya depan udah 110 dan belakang 130, untuk cc 150 tentunya ini suatu raihan yang cukup mumpuni, dan ini diraih juga tidak terlalu lambat. Jadi Saber tentunya recommend untuk orang yang pengen nampang ya. Kemudian untuk engine juga nggak mengecewakan, handling jempolan. Jadi yang memang outstanding dan saat ini yang sangat disukai adalah reaksi daripada upside down. Ini nggak bohong. Jadi upside down ini memang membuat Saber memiliki handling di atas rata-rata. Kita confidence mau menukuk cornering atau menukuk menaklukkan tikungan, high speed, dan ketika di atas 110 km per jam pun kita merasa ban depan nancep ya. Jadi kita traksinya terjaga. Mungkin itu aja Mas Bro. Terima kasih sudah menonton imanbanan.com. Dan kalau ada pertanyaan monggo, jangan sungkan-sungkan mampir ke warung. Yang penting jangan berantem ya, jangan debat-debatan kuesioner nggak jelas. Itu pasti akan lebih respon. Terima kasih. Salam Jos Gandos.